Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Doa selesai. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Dayati, Hadir Bu. Eva Mufida, Masita Nurmila, Aku mau ini. Haris, Aduh. masuk semua ya. Ya Bu. Ibu di sini akan menerangkan sedikit tentang bab toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Suci Bu. Iya. Pengertian toharoh secara bahasa yaitu membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Atau dalam istilahnya yaitu suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum ataupun mandi besar. Yang kedua, macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh di sini ada dua, suci dari hadas dan suci dari najis. Yang pertama, suci dari hadas, yaitu bersuci dari hadas kecil yang dilakukan dengan berwudu atau tayamum. Dan yang kedua, bersuci dari hadas besar yang dilakukan dengan mandi besar. Kedua, suci dari najis, yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dengan menghilangkan najis dengan air. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu, baik pakaian, tempat maupun badan kita ya. Ya Bu. Macam-macam air. Di sini ada berapa macam air anak-anak? 7 Bu. Sebutkan. Air langit, air laut, Air teduh. air sumur, sungai, salju, embun. Air mandi. Di sini dikatakan sebagai air yang diperbolehkan untuk bersuci atau bisa disebut juga dengan air mutlak selama air tersebut masih dalam sifatnya dan tidak berubah. Jika air tersebut sudah tercampur dengan kotoran atau apapun itu sudah tidak dikatakan dengan air mutlak. Macam-macam najis. Najis ada berapa? 3. Sebutkan. Mughalada, mutawasita, muhafafah. Najis muhalado yaitu najis besar. Besar. Najis berat. Yaitu najis yang berasal dari binatang, misalkan anjing ataupun babi. Yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang, misalnya kencing, darah, nanah, muntah, susu binatang yang harus dimakan dan lain sebagainya. Yang ketiga, najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu najis kencing anak kecil laki-laki yang belum sampai usia 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali ASI. Yang perempuan nggak apa-apa berarti Bu. Waalaikumsalam. Sekarang cara membersihkan najis. Yang pertama, najis muwalado. Barang yang terkena najis muwalado seperti dijilat anjing, babi harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dengan dicampur dengan panah.
Berarti airnya dicampur tanah gitu, Bu. Ada dulu kan? Salah satunya dicampur dengan tanah. Yang kedua, barang yang terkena najis mutawasito dapat disucikan dengan cara dibasuh 1 kali asal sifat najisnya, warna, rasa, dan baunya itu hilang. Ketiga, barang yang terkena najis muhafafah cukup dibersihkan air pada tempat yang kena najis. Ya, sekian. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Sudah, Bu. Oh, pinter deh. Bentar ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu punya satu permainan. Apa itu? Gini ya, nanti Mbak Nadiro, Mbak Aini menyebutkan namanya, nama lengkap, terus disambung sama Mbak Indah. Mbak Indah menyebutkan namanya Mbak Aini Nadiro dengan lengkap beserta namanya dan seterusnya gitu ya. Kalau ada yang Beleput ya? tidak hafal namanya dapat hukuman ya. Iya. Contoh, Bu, contoh. Mbak Aini Nadiro ya, Mbak. Mbak Aini Nadiro itu juga. Ini Mufida di Taramawati. Mulai dari Aini. Duh. Dari Aini Nadiro. Bola singguri yo. Terus belakang, Bu. Dari depan aja. Kakak ya bingung. Dari depan saja nanti yang Maju. Korel. Mbak Aini Nadiro bisa dengar? Aini Nadiro. Aini Nadiro Indah Mufida di Taramawati. Dan Aini Nadiro Indah Mufida di Taramawati. Ngapal kamu? Ya di Taramawati, kamu bidaya dari Keserawati. Nur Aini Nadiro Indah Mufida di Taramawati, kamu bidaya dari Keserawati. Nur Aini Nadiro Indah Mufida di Taramawati kamu tidak jadi Heneko Samawati sudah asli Nur apa? Sapal, Cok. Nadiro Indah Mufida di Taramawati. Eva Mufidayanti and Hani Kresani. Maju. Nur Aini ya begitu ya. Udah ya nanti Ngomongnya kagak Ya Bu, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi yaitu beliau ini bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini lahir di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Nah, Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Dan beliau termasuk pemikir Islam terbesar pada zamannya. Dan beliau mampu menyusun tabel astronomi dunia. Ia juga menuliskan yang tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar dan menghasilkan sebuah karya yang bernama kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Nah,
sekarang yaitu ulama hadis, yaitu atau disebut muhaddisin. Ini ada 4. Yang pertama yaitu Imam Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Beliau lahir pada bulan Syawal 1994 Hijriah di kota Bukhara atau di negara Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau wafat malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. Nah, beliau ini dalam mengumpulkan hadis itu singgah di kota tetangga, di antaranya itu Basra, Mesir, Hijaz, Kufah, Baghdad. Nah, karya dari Imam Bukhari yaitu yang biasanya dipelajari anak-anak yaitu di pesantren yaitu Sahih Bukhari atau ada Birrul Walidain dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu Imam Muslim. Imam Muslim ini memiliki nama lengkap Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Lahir di Naisabur tahun 204 Hijriah di wilayah Rusia dan wafat pada 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Nah, Imam Muslim ini sangat menyukai hadis. Di antara karya-karyanya yaitu Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Mustad Al-Kabir, Al-Muhadraman dan lain masih banyak lagi karya-karyanya. Selanjutnya yaitu Imam Abu Daud. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Sulaiman bin Al-Ash'as. Beliau lahir tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan, di kota Sijistan. Wafat pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah 889 Masehi. Dan beliau memiliki sifat warak atau soleh dan bijaksana. Dan di antara karya-karyanya yaitu karya Imam Abu Daud yaitu kitab As-Sunan Imam Abu Daud, kitab Al-Rasid, kitab Al-Qadar dan lain-lain. Nah, ini kan ada 6 banyak ini. Yang keempat yaitu Imam At-Tirmizi. Karya Imam At-Tirmizi yaitu kitab Al-Ilal, kitab Asma Al-Sobah, kitab Asma Al-Qunah yang terkenal dengan kitab As-Sunnah. Dan beliau wafat di Tirmizi, di kota Tirmizi pada malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Yang kedua yaitu Imam An-Nasai. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman bin Su'aib bin Ali bin Abu Bakar bin Husain An-Nasai. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat tahun 303. Dan beliau terkenal karena ketinggian sanadnya. Beliau pada masa itu sangat terkenal. Dan beliau memiliki beberapa karya yaitu As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Nasi, As-Sunan Al-Mustafa. Yang ketiga yaitu Imam Ibnu Majah. Nah, Imam Ibnu Majah ini memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. Dan beliau ini dilahirkan di kota Qazwin atau di negara Irak pada 209 Hijriah. Dan Imam Ibnu Majah ini menulis puluhan buku baik dalam bidang hadis, sejarah,
fikih maupun tafsir. Di sana. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat? Ya Pak, maaf tadi saya ada acara terus. Ya, silakan. Nah, lanjut. Nah, dalam bidang ada Imam Abu Hanifah, memiliki nama lengkap Nu'man bin Sabit bin Zuhra. Beliau lahir di kota Kufah, Irak, dan wafat di Baghdad. Beliau merupakan seorang tabi'in atau tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih. Dan karya-karyanya yaitu di antaranya yaitu fikih akbar atau alim walimatun dan musnad fikih akbar. Selanjutnya yaitu Imam Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Alik bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Husail bin Amr bin Al-Haris Zi Asbah. Beliau lahir di kota Madinah Al-Munawwarah tahun 93 Hijriah dan wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijriah. Dan karya Imam Malik yaitu Ar-Risalah fil Aqdiyah dan Al-Risalah fil Qadar. Yang ketiga yaitu yang kita anut mazhab sekarang. Apakah ada yang selalu mazhab Syafi'i? Oh, kamu ya? Kalau saya mengikuti Imam Syafi'i ya. Ya. Nah, beliau ini sudah hafal di usia 9 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Kamu umur berapa? 20. Sudah hafal berapa juz? 30 juz, 30 30. 30, Masya Allah. Iku pun gue hafal. Nah, beliau di usia 9 tahun. 9 tahun ini usia SD. Ya SD. Beliau sudah hafal Al-Quran. SMP. Dan beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Zaid. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina. di Palestina pada 150 Hijriah. Dan beliau juga termasuk seorang mujtahid ulama fikih, ulama hadis dan usul fikih. Lanjut. Nah, yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hasan bin Beliau di umur 7 sampai 11 itu sudah mampu menghafal, yang saya baca kemarin ini sudah mampu menghafal 10.000 hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal 160 di kota Baghdad. Karya-karyanya ini kitab Al-Musnad yang berisi lebih dari 27.000 hadis, Az-Zuhud, Fadail Ahli Bait, Jawabatul Quran. Nah, selanjutnya yaitu ulama tafsir mufassir. Ini ada dua imam. Yang pertama itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Yang pertama yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Nasir bin Ghalib Al-Mahdi At-Tabari. Beliau lahir di daerah Amr atau Tabaristan dan wafat pada hari Senin. At-Tabari ini menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang seperti tafsir, sejarah, hadis, hukum, teologi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Imam Ibnu Katsir yang memiliki nama lengkap Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Syarawi. Beliau lahir di Misdal. Karya-karyanya yaitu
tafsir Al-Quran, Al-Bidayah, Wan Nihayah, At-Ta'min, dan Sirah Haba. Pasti kalian sudah pernah belajar. Tentunya. Oke, buku materinya sudah selesai. Sekarang saya akan membuat permainan. Nah, permainannya ini kalian menyebutkan angka 1 sampai 8. Angka yang bareng disebutkan yaitu 3, 5, 7. Di angka 357 yang kebagian angka 357 nanti menyebutkan Imam Bukhari. Kalian menyebutkan angka 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kebagian angka 357 nanti menyebutkan nama Imam Bukhari. Oke, Pak. Oke, bisa? Paham kan? Coba. Ini ada 357. Haram disebutkan tapi menyebutkan Imam Bukhari. Sampai 10 ya berarti. 1 sampai 8. Oke, dimulai dari Mbak siapa? Ayo, siapa? Mbak siapa? Nur? Ayo. Oke, Dino. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke. Kemana Pak? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Saya mulai dari di sini. Oke. 1. Nah. Besok dengan Oke. 1, 2, 3. 1. Nah, ini bernama Mbak Tia. Ini salah menyebutkan. Padahal saya sampai 8 ya beliau. Ayo maju. Nah, saya akan beri pertanyaan. Oke, Mbak Tia. Terima kasih. Tadi. Gimana? Sebutkan salah satu karya dari Imam Bukhari. Satu karya aja, satu aja. Nanti kalau bisa memberikan. Ayo, Bel. Ayo. Oke, betul atau enggak? Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata hingga awal terakhir, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan semoga ilmu yang kita dapat sekarang ini membawa berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.